Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 357-360. Seolah-olah tubuh telah kembali ke saat paling sehat dalam sekejap. Langkah ini langsung mengejutkan Zheng Lizong. Zheng Lizong mengganti pakaiannya secepat mungkin, keluar dari rumah sakit, lalu membawa dua pengawal, mengundang Li Fugui ke mobilnya, dan bergegas ke rumah Zheng. Setengah jam kemudian, Li Fugui keluar dari mobil dan datang ke sebuah villa. Dibandingkan dengan keluarga Lin, manor keluarga Zheng lebih mewah, megah, dan mencakup area yang jauh lebih luas, mengungkapkan ketidakmanusiawian keluarga pertama di kota Jiangnan. "Tuan Zheng, kenapa kamu kembali?" Setelah mendengar berita itu, kepala pelayan keluarga Zheng bergegas keluar. Ketika dia melihat sosok Zheng Lizong, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, terkejut. Zheng Lizong batuk dan berkata, "Saya dalam keadaan sehat, jadi saya sudah keluar dari rumah sakit." Kepala pelayan menghela nafas lega dan berkata, "Tuan Zheng, selama Anda baik-baik saja, Tuan mendengar bahwa kamu kembali, dan menunggumu di ruang tamu." "Oke, turun." Zheng Lizong mengangguk, tetapi tidak bergerak. Kepala pelayan keluarga Zheng melirik Zheng Lizong dengan curiga, lalu ke Li Fugui. Dia belum pernah bertemu Li Fugui sebelumnya, tetapi dia mengira dia masih teman tuan kedua. Jadi dia pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga Zheng, dia biasanya cukup sibuk. "Tuan, silakan pergi dulu." Melihat kepala pelayan pergi, Zheng Lizong segera berubah menjadi senyum tersanjung, dan membungkuk untuk mengundang Li Fugui masuk lebih dulu. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu pergi dulu, di rumahmu, kamu tidak perlu melakukan gerakan seperti itu terlalu mencolok." "Ya." Zheng Lizong tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia terus berjalan di depan, tetapi langkahnya tidak cepat, dan dia menyerahkan setengah dari tubuhnya. Sepanjang jalan, banyak anggota keluarga Zheng berhenti untuk menyapa ketika mereka melihat Zheng Lizong, tuan kedua dari keluarga Zheng, dan kemudian menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Li Fugui selalu mendengar bahwa keluarga Zheng dan keluarga Ye memiliki latar belakang yang lebih tinggi daripada keluarga Lin. Sekarang berjalan di manor keluarga Zheng, dia menemukan bahwa, antara lain, keluarga Zheng lebih kuat dari keluarga Lin dalam hal populasi. Banyak keluarga Lin diturunkan selama 3 generasi. Tetapi keluarga Zheng berkembang pesat. Li Fugui bertemu lebih dari selusin anggota keluarga Zheng di sepanjang jalan. Dan hanya ada beberapa anggota keluarga Zheng secara total. Zheng Lizong benar-benar jujur sekarang, dia tidak berani bermain trik di depan Li Fugui. Jadi dia langsung membawa Li Fugui ke villa terbesar di tengah manor. Setelah mendekati ruang tamu, Li Fugui melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih, tubuh kurus dan rongga mata cekung bersandar di sofa, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Seolah mendengar langkah kaki seseorang datang dari luar, lelaki tua itu membuka matanya, menatap Zheng Lizong dengan mata mendung, lalu menatap Li Fugui yang ada di belakang, tanpa ekspresi di wajahnya. Zheng Lizong dengan cepat berkata, "Ayah, ini Li Fugui yang saya ceritakan, Dr. Li. Kali ini, dia ada di sini untuk menjaga tubuhmu." Tuan Zheng, saat, dan ketika jantung Zheng Lizong berdebar kencang dan dia merasa bersalah, garis-garis di wajah Tuan Zheng sedikit melunak. Dia menunjuk ke sofa di seberang dan berkata, "Tuan Li, silakan duduk." Li Fugui juga tidak sopan, dan duduk berhadapan langsung dengan Tuan Zheng. Zheng Lizong tidak berani duduk. Dia merasa bersalah sekarang dan tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya. Jadi dia berjalan di belakangnya dan mengambil inisiatif untuk memegang pundaknya. Li Fugui melihat tubuh Tuan Zheng.
dan dia berinisiatif untuk berkata, "Tuan Zeng, saya pikir Anda terlihat sangat tidak nyaman akhir-akhir ini, bukan?" Tuan Zeng menyipitkan matanya dan berkata, "Saya terluka ketika saya masih muda. Belum membaik untuk waktu yang lama, dan saya sudah tua, jadi saya secara alami akan menderita." Li Fugui tersenyum dan berkata dengan percaya diri, "Tuan Zeng, saya dapat menyembuhkan luka Anda." Oh, Tuan Zeng menjadi tertarik dan menatap Li Fugui. Dia bertanya, "Apakah ini benar?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar? Biarkan saya mencobanya dan saya akan tahu." Zeng terluka parah dan disiksa dengan kejam sakit sepanjang hari. Dia tiba-tiba mendengar kata-kata yang dapat disembuhkan, ekspresinya menjadi gembira, dan dia segera berkata, "Tuan Li, selama Anda dapat menyembuhkan tubuh saya, keluarga Zeng saya dapat berinvestasi 2 kali lebih banyak dalam proyek Anda, mudah untuk mengatakan baiklah, Tuan Zeng, mari kita ke dokter dulu. Karena saya seorang dokter, saya secara alami harus memprioritaskan untuk menemui dokter." Saran Li Fugui, Tuan Zeng mengangguk menghargai, dan berkata dengan emosi, "Apa yang dikatakan Dr. Li sangat benar, itu tipuan orang tua." Li Fugui kemudian berjalan ke arah Tuan Zeng. Dia mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di atas pergelangan tangan Zeng yang layu. Saat Li Fugui menggunakan vitalitasnya untuk menyelidiki kondisi luka di tubuh Tuan Zeng, aura yang menusuk tulang terbang dari tubuh Tuan Zeng. Perasaan itu seperti daging berbau lalat, kecepatannya cepat dan tidak sabar. Li Fugui sedikit mengernyit, dan melepaskan tangan Tuan Zeng. Tuan Zeng menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya, tetapi itu tidak kuat. Lagi pula, dia tahu lukanya, dan jika bisa disembuhkan, dia tidak harus menunggu sampai sekarang. Selama bertahun-tahun, sudah lama sembuh. Namun, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Tuan Zeng. Dia berkata, "Tuan Zeng, ini adalah resep rahasia unik saya. Jika Anda mengambilnya, saya akan memiliki cara untuk menyembuhkan penyakit Anda." Penyakit. Zeng orang tua itu tidak merasa bahwa dia terlalu tua untuk berjaga-jaga. Jadi dia langsung meminum cairan obat di dalam botol porselen kecil dan menelannya ke dalam perutnya. Dalam sekejap, sensasi terbakar yang kental meledak di tubuhnya seperti lava cair, menyebar dengan gila-gilaan di sepanjang anggota badan dan tulang. Dalam sekejap, sebagian besar rasa dingin yang menggigit hilang. Wajah Tuan Zeng memerah, matanya langsung melebar, dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Ini berguna, ini sangat berguna." Zeng Lizong menghela nafas lega, dan berkata, "Ayah, keterampilan medis dari Dr. Jenius Li ini luar biasa," dan tangannya diremajakan, bahkan Tuan Qian dan orang-orang itu disembuhkan oleh Dr. Li. Tuan Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Keterampilan medis ini pantas mendapat pujian, dan nama seorang dokter jenius bahkan lebih layak disebut. Rasa sakit orang tua ini telah terjerat selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat harapan untuk menghilangkan rasa sakit." Pusat Zeng Li tersenyum masam. Saya tidak begitu mengerti motif Li Fugui. Tetapi tidak ada keraguan bahwa tujuan perjalanan Li Fugui datang ke rumah Zeng mereka pasti bukan untuk menemui dokter untuk orang tuanya. Ketika Li Fugui menunjukkan wajah aslinya nanti, dia sudah bisa membayangkan betapa marahnya orang tuanya. Li Fugui mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke pergelangan tangan Tuan Zeng. Lalu semua vitalitas masuk ke tubuh Tuan Zeng melalui media jarum perak. Tuan Zeng segera merasakan sensasi terbakar di tubuhnya memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi ketika vitalitas dalam tubuh Li Fugui memasuki tubuhnya, nafas yang panas sepertinya dipompa dengan darah ayam, mendidih lagi. Sesaat kemudian, dua garis aura putih keluar dari lubang hidung Zeng bersamaan dengan nafasnya. Waktu berlalu dengan lambat, tidak sampai sekitar setengah jam kemudian Li Fugui melepaskan jarinya dan mengeluarkan jarum perak.
Tuan Zeng sudah meneteskan keringat dan wajahnya pucat, tetapi matanya menjadi lebih cerah setelah mendung. Zeng Lizong dengan jelas merasakan bahwa semangat dan keagungan lelaki tuanya yang telah lama hilang perlahan-lahan kembali. Tuan Zeng mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa beberapa kali, membelai janggutnya, menatap Li Fugui, dan berkata dengan penuh syukur, Dokter Li yang ajaib, dengan keterampilan medis seperti itu, dia bisa disebut master. Mohon dihormati oleh ini Pak Tua. Setelah selesai berbicara, Tuan Zeng berdiri dan membungkuk kepada Li Fugui. Sudut mulut Li Fugui menatap Zeng Lizong dengan main-main. Dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun Zeng Lizong ini adalah keturunan Tuan Zeng, kepribadiannya dan kepribadian Tuan Zeng hanyalah dua ekstrim. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, Orang tua, mengingat situasi Anda saat ini, Anda perlu menerima 2 perawatan sebelum Anda dapat sepenuhnya menghilangkan racun dingin di tubuh Anda. Jadi jangan buru-buru berterima kasih kepada saya. Orang tua Zeng menggelengkan kepalanya, suaranya nyaring. Dia berkata, tanpa Anda, saya tidak dapat melihat harapan kesembuhan. Dokter Li datang ke sini kali ini, tetapi saya memiliki permintaan, dan keluarga Zeng saya tidak berani menolak. Mata Li Fugui, Tuan Zeng pasti memperhatikan sesuatu, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk mengatakan itu dengan sengaja. Tetapi terlepas dari apakah Tuan Zeng telah memperhatikan sesuatu atau tidak, Li Fugui tidak akan berputar-putar dengannya, jadi dengan cara yang sama, Li Fugui berkata dengan tidak tergesa-gesa, omong-omong, saya benar-benar memiliki satu hal, saya ingin untuk bertanya kepada keluarga Zeng. Tolong bicara, Dr. Li. Tuan Zeng menghilangkan rasa sakit yang menyerangnya sepanjang waktu, dan seluruh tubuhnya menjadi segar. Bahkan intensitas bicaranya menjadi berbeda. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tuan Zeng tampak seperti orang yang berbeda. Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa ada 3 keluarga besar di kota Jiangnan, dan keluarga Lin telah bergabung dengan proyek saya. Jadi saya berharap keluarga Zeng dapat melepaskan prasangka mereka terhadap keluarga Lin dan bekerja sama dengan tulus. Tuan Zeng berkata tanpa ragu. Masalah ini tidak sulit, karena Dokter Ilahi Li telah berbicara. Saya setuju atas nama keluarga Zeng. Li Fugui sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa tujuannya dapat dicapai dengan begitu mudah. Dia awalnya berpikir bahwa setidaknya dia harus menunjukkan kartu haulnya untuk membuat keluarga Zeng menyadari situasi mereka saat ini. Tapi tidak apa-apa, karena Tuan Zeng sangat berpengetahuan. Li Fugui tidak perlu menunjukkan kartu trufnya, mungkin dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf di masa depan. Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zeng, kalau begitu saya akan pergi dulu. Li Fugui juga tidak menolak, karena setelah mendengar kalimat ini, hatinya semakin yakin. Tuan Zeng pasti sudah menebak sesuatu. Akibatnya, banyak anggota keluarga Zeng dengan cepat melihat pemandangan yang sangat mengejutkan mereka. Tuan Zeng, yang sudah bertahun-tahun tidak keluar dan sudah lamban, sebenarnya mengantarkan seorang pemuda ke gerbang manor sendiri. Berita itu segera menyebar ke seluruh keluarga Zeng. Banyak anggota keluarga Zeng datang ke sini setelah mendengar kabar tersebut. Di antaranya adalah putra tertua Tuan Zeng, paman dari keluarga Zeng. Ayah, bukankah kesehatanmu buruk? Tamu macam apa? Kamu benar-benar ingin mengantarnya secara langsung. Ketika Paman Zeng tiba di pintu, dia sudah bertanya. Tuan Zeng menyipitkan matanya dan berkata, orang yang bisa membiarkan lelaki tua itu mengantarkan ke pintu secara langsung adalah tamu terhormat. Tidak ada yang meragukan kalimat ini, karena semua anggota keluarga Zeng yang lebih tua telah melihatnya sendiri. Mata, bahkan jika itu adalah lelaki tua dari keluarga Ye, ya, Tuan Zeng akan mengantarkannya paling banyak ke pintu villa. Jadi, siapa yang datang kali ini untuk mendapatkan perlakuan yang begitu agung? Paman dari keluarga Zeng melirik Zeng Lizong, matanya penuh kecurigaan.
Tuan Zeng tidak menjelaskan apa-apa, tetapi kembali ke villa bersama kedua putranya. Begitu dia memasuki villa, sebelum paman dari keluarga Zeng bisa membuka mulutnya untuk bertanya, ekspresi Tuan Zeng menjadi gelap sesaat, dan dia dengan tegas berteriak, "Sinister, jangan berlutut untukku." Berkeringat, tubuh gemetar, tidak heran jika tuan kedua keluarga Zeng yang bermartabat bereaksi seperti ini. Anda harus tahu bahwa perilakunya hari ini sama saja dengan mengkhianati seluruh keluarga Zeng dan menghancurkan seluruh keluarga Zeng. Melihat ini, paman dari keluarga Zeng bertanya dengan bingung, "Ayah, apa yang dilakukan anak kedua sehingga kamu begitu marah, orang tua?" Zeng sangat marah, menunjuk ke arah Zeng Lizong dengan tajam, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan apakah kamu tidak terburu-buru dan mengatakan yang sebenarnya?" Bos keluarga Zeng juga berkata dengan suara yang dalam, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan sehingga ayah begitu marah?" Zeng Lizong tersenyum kecut dan tidak berbicara, tetapi bersujud di tanah dengan bang bang bang, dan berkata dengan nada pahit, "Ayah, sepertinya kamu tahu segalanya." Tuan Zeng berkata sambil mencibir, "Anda benar-benar diabadikan oleh keluarga. Apakah Anda seorang vegetarian? Saya sudah tahu tentang hal-hal yang Anda lakukan. Tetapi yang tidak pernah saya pikirkan adalah bahwa Anda begitu terobsesi dengan hantu sehingga Anda digunakan sebagai senjata oleh seorang junior dari keluarga Ye. Apa harus dilakukan adalah kehilangan dirimu dan keluarga Zeng kita. Kami kehilangan keluarga Zeng kami. Ayah, apa yang terjadi di sini?" Jantung paman Zeng berdetak kencang, dan dia segera menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi, dan itu adalah peristiwa besar yang tidak ingin dia lihat. Zeng Lizong juga keluar semua. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bos, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, ayahku dan aku sudah diracuni." "Siapa yang melakukannya? Siapa yang punya nyali?" Wajah paman Zeng tiba-tiba berubah. Zeng Lizong menjelaskan sebab dan akibat. Namun, paman dari keluarga Zeng tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa dan berkata, "Bos, saya pikir Anda pernah digigit ular, dan Anda takut akan tali sumur selama 10 tahun. Bagaimana dunia ini bisa menjadi misterius seperti yang Anda katakan? Bahkan jika Anda adalah seorang prajurit kuno, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Saudaraku, aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku punya cara untuk membuatmu percaya." Sejak Zeng Lizong sudah berbicara, dia tentu saja tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Paman Zeng mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Zeng Lizong menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, apakah menyadari bahwa putrimu telah menjadi sangat berbeda? Kamu namun, saat ini, di luar villa, sesosok halus masuk. Orang yang datang adalah putri dari keluarga Zeng, Zeng Mengru." Ekspresi Zeng Lizong berubah sesaat, lalu dia tiba-tiba menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Dia sekarang telah menemukan beberapa hal. Kali ini rencananya sempurna. Mengapa gagal? Sangat sederhana. Seorang pengkhianat muncul di antara keluarga Zeng. Dan pengkhianat ini tidak mungkin orang lain, hanya Zeng Mengru. Pusat Zeng Li benar-benar ingin mencekik Zeng Mengru sampai mati. Bagaimana mungkin Zeng Mengru menjadi bagian dari keluarga Zeng? Tidak peduli seberapa besar dia membenci dirinya sendiri, dia tidak akan mengkhianati seluruh keluarga dan mendorong keluarga ke titik kehancuran. Benar. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Zeng Lizong tidak berani menyinggung Zeng Mengru. Lagi pula, Li Fugui pasti lebih percaya pada Zeng Mengru daripada orang yang berubah-ubah, penikam dari belakang dan pemberontak ini. Belum lagi, Zeng Mengru masih merupakan keluarga Nona Zeng yang tampan. Paman Zeng berbalik dan menatap tajam ke arah putrinya Zeng Mengru. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Mengru, kamu mendengar apa yang dikatakan paman keduamu? Apa yang terjadi? Tolong jelaskan kepadaku dengan jelas." Wajah Zeng Mengru seperti biasa.
seolah dia tidak melihat kemarahan di wajah ayahnya, tetapi menunjukkan senyum bahagia, dan dia berkata perlahan, "Ayah, ketika paman kedua kembali sendirian, bagaimana dia menjelaskan urusanku kepadamu?" Paman Zeng berkata tanpa berpikir. Paman keduamu berkata, "Kamu baru saja aku punya sesuatu untuk dilakukan di Kabupaten Qinglong. Jadi saya telah menunda waktunya, dan saya akan kembali lagi nanti." Zeng Mengru memandang Zeng Lizong dengan sinis, dengan kebencian di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, itu hanya dia yang berbohong. Aku khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya, kamu akan menyalahkannya karena memberikan harta inti hilang." "Apa maksudmu? Harta terpenting dalam peta harta karun keluarga di Kabupaten Qinglong bukan milik kita sekarang." Kulit Paman Zeng berubah drastis, dan dia perlahan berubah menjadi pucat. Katanya dalam sebuah suara yang dalam berkata, "Mengru, teruslah bicara." Sudut mulut Zeng Mengru sedikit melengkung, dan dia terus menceritakan kisah hari itu, dan akhirnya berkata dengan bercanda, "Paman kedua, aku benar, betapa rakusnya kamu dan seberapa takut kamu mati. Aku tidak berguna. Aku memberitahumu kata demi kata, ketika kamu pergi, kamu bahkan tidak berani menatapku." Wajah Zeng Lizong menjadi biru dan merah, dan akhirnya dia terbatuk, dan berkata dengan rasa bersalah, "Mengru, dalam situasi saat itu, aku masih berharap kamu bisa mengerti aku, lagi pula, aku tidak punya pilihan saat itu. Tidak mungkin," kata Zeng Mengru dengan sarkasme di wajahnya, dengan kebencian di matanya. "Yah, tidak mungkin, Paman kedua, saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk membuat Anda jika Anda menyesalinya. Saya akan memberitahu Anda betapa buruknya melakukan kesalahan dan menyinggung seorang wanita." Zeng Lizong tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, "Zeng Mengru, saya juga paman kedua Anda. Apakah Anda tidak memiliki kasih sayang keluarga di mata Anda? Tidak ada nilai keluarga? Apakah Anda harus membunuh saya?" "Paman kedua, kamu benar, tapi itu kurang tepat. Aku hanya ingin hidupmu lebih buruk dari kematian." Zeng Mengru tertawa keras, itu terlihat seperti kegilaan, tetapi sangat riang, seolah-olah kebencian yang terkumpul di lubuk hatiku telah melampiaskan sebagian besar dalam sekejap. "Gila, gila!" Zeng Li berteriak ketakutan 2 kali. Paman dari keluarga Zeng berkata dengan ekspresi jelek, "Cukup. Menurut Anda apa hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa dokter yang datang hari ini menyembuhkan sebagian besar penyakit lelaki tua itu?" Zeng Lizong tersenyum kecut. Berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dokter jenius yang datang hari ini adalah Li Fugui?" "Apa?" Tubuh Paman Zeng bergetar, dan kemudian dia menjadi marah. Dia menamparkan wajah Zeng Lizong dengan keras, dan mengutuk dengan sengit, "Anjing, makan anjing, kamu tahu pria itu berencana melakukan sesuatu yang salah, dan kamu berani membawanya pulang. Bos, kamu pikir aku hanya ingin melakukan ini apakah?" Karena jalang bau ini, Zeng Lizong juga meletus, menunjuk ke Zeng Mengru seperti orang gila dan memarahi, "Jika wanita jalang bau ini tidak mengkhianati saya dan keluarga saya, Anda pikir saya akan berakhir dalam situasi ini, bukan?" Paman dari keluarga Zeng menarik napas dalam-dalam, sedikit tenang, dia berpikir sejenak, dan berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, orang ini hanya anak desa, saya tidak percaya. Berapa banyak yang bisa dimiliki anak desa? Hebat. Saya akan segera mengundang dokter terkenal untuk merawatmu dengan banyak uang, selama racunnya sembuh. Siapa yang bisa mengendalikan keluarga Zeng kita?" Langkah ini, Zeng Mengru tampak sombong dan bermuka masam. Pasti ada seorang putri, tetapi IQ-nya tidak rendah. Selama kehidupan kelam pelatihan, dia juga tahu banyak hal. Dia tahu betul bahwa keluarga Zeng saat ini tidak memiliki cara untuk melawan Li Fugui. Kecuali sejak awal, si idiot Zeng Lizong tidak menyetujui permintaan kerjasama keluarga Ye. Dalam hal ini,
dia harus mencari cara lain untuk memprovokasi hubungan antara Zheng Lizong dan Li Fugui untuk membalas dendam. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zheng Lizong, seorang idiot, tidak sabar untuk mengkhianati Li Fugui, menyebabkan dia membalas dendam tanpa memikirkannya. Diam juga, paman dari keluarga Zheng sangat marah. Keluarga besar Zheng tampaknya telah berubah dalam sekejap mata, dan anggota inti keluarga diracuni, mencibir dan menyindir, dia tidak bisa lagi menahan kembali dan menamparnya. Zheng mengeru ditampar, tapi dia tidak marah, tapi tertawa gugup. Kali ini, apakah itu paman dari keluarga Zheng atau Zheng Lizong? Ada perasaan menyeramkan. Namun, lelaki tua dari keluarga Zheng sudah menutup matanya, menutup mata terhadap pertengkaran yang terjadi di luar, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sisi lain, Li Fugui meninggalkan rumah Zheng, menghentikan taksi di pinggir jalan, dan kembali ke rumah Lin. Sebenarnya sebelum pergi ke rumah Zheng, Li Fugui merasa tidak akan sulit untuk mencapai tujuan perjalanan ini, namun mungkin masih sulit untuk mencapainya dengan sempurna. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Tampaknya menggunakan narkoba untuk mengendalikan orang benar-benar membuat ketagihan. Begitu personel kunci dalam keluarga besar mulai berbalik melawan satu sama lain, keluarga yang tampaknya kuat dapat dengan mudah membuat mereka menundukkan kepala. Jadi bagaimana dengan keluarga Ye yang legendaris, kepala dari 3 keluarga besar di kota Jiangnan, dengan latar belakang yang tak terduga? Li Fugui sangat ingin mencoba. Bagaimanapun, tuan muda dari keluarga Ye ada di tangannya sekarang, dan dia memiliki cukup banyak alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan keluarga Ye. Tapi setelah berpikir lama, Li Fugui menolak ide ini. Alasannya sederhana, dia sudah setuju untuk memberikan tuan muda dari keluarga Ye kepada keluarga Lin sebagai alat tawar-menawar, tapi sekarang keluarga Lin adalah sekutu dan rekannya. Jika dia mundur saat ini, meskipun keluarga Lin tidak akan menolak, kedua pihak belum memiliki hubungan yang sepenuhnya stabil, dan keretakan pasti akan muncul. Jadi itu tidak layak. Kedua, selama periode waktu ini, keluarga Lin harus menjadi lebih jujur dan tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut, dan karena dia akan meninggalkan kota Jiangnan, tidak bijaksana untuk secara gegabah memperbesar kebencian sebelumnya dengan keluarga Ye. Pada akhirnya, Li Fugui memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali. Jika keluarga Ye masih tidak menyerah, dia tidak keberatan bermain dengan keluarga nomor 1 di kota Jiangnan. Malam itu, di pinggiran kota Jiangnan, di bawah gunung besar, di sebuah rumah tua yang terang benderang, sekelompok pengawal sedang berpatroli bolak-balik. Di dalam kompleks, bahkan ada mastif Tibet yang mirip serigala yang mengawasi rumah dan menjaga kompleks. Di 4 halaman berdinding tinggi, terdapat kamera 360 derajat tanpa jalan buntu, paku besi di dinding, dan jaringan listrik. Menambahkan tindakan perlindungan ini bersama-sama, ditentukan bahwa tidak peduli seberapa kuat pencuri itu, dia tidak akan dapat menerobos metode ini dan menyelinap ke dalam kompleks ini. Ini adalah rumah tua keluarga Ye, keluarga pertama di kota Jiangnan. Keluarga Ye berkembang dan sejahtera. Tuan Ye memiliki 5 putra di bawah lututnya. Di bawah dahan dan dedaunan, anggota inti dari seluruh keluarga telah mencapai ratusan orang. Jika Anda menambahkan kerabat periferal itu dan seterusnya, diperkirakan akan ada 3 atau 400 orang. Bisa tinggal di rumah tua ini adalah simbol status, kecuali anggota inti keluarga Ye, kerabat lainnya yang bisa tinggal semuanya elit dan talenta manajemen yang diandalkan keluarga Ye. Bulan menggantung tinggi di langit, saat itu sudah tengah malam. Di aula rumah tua, seorang lelaki tua terawat dengan kulit kemerahan sedang duduk di kursi guru besar, menikmati opera kunku. Namun, pada saat ini, seorang pria dengan penampilan yang bermartabat dan sikap yang bermartabat masuk dan membisikkan sepatah kata pun di telinga lelaki tua itu. Pria tua itu segera membuka matanya,
cahaya tajam berkedip di matanya. Ekspresi kenikmatan di wajahnya juga menghilang, digantikan oleh yang dalam. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan para wanita yang memenuhi kesenangan lelaki tua itu memberi sedikit berkah, lalu pergi dengan diam-diam. Apakah beritanya akurat? Pria tua itu berbicara perlahan, tanpa nada senang atau marah. Pria parubaya itu segera berkata, "Saya sudah memeriksanya 3 kali, dan tidak ada yang salah dengan itu. Feier telah jatuh ke tangan keluarga Lin." Pria tua itu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Pria parubaya itu berkata dengan marah, "Bajingan ini menjadi semakin melanggar hukum. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah dewa? Saya telah memberitahunya sejak lama. Anda harus berhati-hati tentang masalah 2 keluarga lainnya, dan jangan mengambil keputusan sendiri. Semuanya harus dilaporkan kepadaku terlebih dahulu." Tetapi bajingan ini bertekad untuk menempuh jalannya sendiri. Sekarang semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Alis abu-abu lelaki tua itu terangkat, dan dia tiba-tiba bertanya, "Apakah ada sesuatu di keluarga Lin? Kondisi apa?" Pria parubaya itu memarahi. Tapi Ye Fei adalah putranya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, inilah yang paling saya khawatirkan sekarang. Karena sampai sekarang, keluarga Lin belum mengajukan apapun. Kondisi, bahkan pertukaran tidak berarti apa-apa." Pria tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ini seperti gaya keluarga Lin. Tidak masuk akal jika keluarga Lin datang dari belakang dan muncul sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota Jiangnan. Tetapi, pria parubaya itu mau tidak mau bertanya dengan cemas, "Ayah, bagaimana menurutmu sekarang? Orang yang saya kirim tidak bisa mendapatkan informasi tambahan sama sekali. Saya khawatir." "Kenapa panik?" Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia menegur, "Berapa umurmu? Dan kamu masih sangat mudah tersinggung. Alasan mengapa keluarga Lin tidak meminta syarat, dan kemudian menahannya, bukankah hanya menunggu kita kehilangan ketenangan kita dan berbicara atas inisiatif kita sendiri?" Pria parubaya itu cukup dirugikan. Lagi pula, dia bukan orang seperti itu. Tetapi jika Anda peduli, Anda akan kacau. Yang ditangkap adalah putranya, dan dia hanya memiliki 2 putra. Yang tertua putra ditangkap, dan putra kedua pada dasarnya dia menjadi sayuran, dan tidak ada kemungkinan dia diselamatkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Orang tua itu berkata dengan mata berbinar, "Jangan khawatir, keluarga Lin tidak berani melakukan apapun pada Feier, dan keluarga Lin juga tidak berani melakukan apapun pada Feier menyinggung keluarga Ye saya. Yang mereka lakukan adalah memotong sepotong daging dari keluarga Ye kami dan menjualnya untuk harga HMPH. Keluarga Lin biasa tidak hanya berani menangkap putraku, tapi juga berani membunuh dengan kejam pembunuh yang mengubah Juner menjadi sayuran. Kurasa keluarga Lin sudah bosan dengan pekerjaan mereka." Pria parubaya itu berkata dengan wajah muram. Pria tua itu berkata dengan tenang, "Tunggu saja. Selama kita tidak berbicara, Feier akan menjadi kentang panas, dan keluarga Lin secara alami tidak akan bisa duduk diam. Apa yang harus kita lakukan beberapa hari ini?" Tapi, ini tentu saja bukan hasil yang ingin dilihat pria parubaya itu. Tapi karena lelaki tua itu berbicara, dia tentu saja tidak berani untuk tidak menurut. Tapi dia tidak setuju dengan metode penanganan lelaki tua itu di dalam hatinya. Jadi dia memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menghubungi keluarga Lin secara pribadi. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi. Setelah meninggalkan ruangan, dia menemukan bahwa Su Qing juga bangun lebih awal. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan turun untuk sarapan bersama. Setelah sarapan, Lin Batian secara pribadi menyuruh Lin Ziwen untuk mengirim mereka berdua ke hotel yang ditunjuk untuk bertemu dengan delegasi. "Tuan Lin," Batian Lin terlihat sangat santai dan bahagia. Li Fugui secara alami menebaknya di dalam hatinya, dan keluarga Ye mungkin tidak dapat menahan diri lagi.
jadi mereka mengirim seseorang untuk bernegosiasi. Di dalam mobil, Lin Ziwen berkata dengan enggan saat mengemudi, "Saudaraku, kamu baru di sini selama 2 hari, dan kamu akan pergi lagi. Begitu kamu pergi, aku akan bosan." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ziwen, saya akan kembali setelah minggu ini. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, bantu saja saya mengawasi proyek dan mengurus anggota keluarga saya. Saya khawatir keluarga Ye akan menimbulkan masalah bagi mereka." Lin Ziwen menepuk dadanya dan berjanji, "Saudaraku, jangan khawatir tentang itu. Aku pasti akan melindungi keselamatan saudara ipar perempuan. Sedangkan untuk keluarga Ye, kamu bisa menaruh hatimu di perutmu. Ye Fei tidak akan dapat kembali sebentar. Keluarga Ye tidak berani melakukan apa-apa, kakak ipar." Mendengarkan keduanya berbicara, Su Qing, yang sedang melihat keluar jendela, tersenyum main-main, dan menatap Li Fugui. Dengan cara yang berbeda, dahi Li Fugui langsung berkeringat, dan kemudian dia mengedipkan mata pada Lin Ziwen dengan panik, dan bahkan mengutuk dalam hatinya, anak ini benar-benar tidak bisa membuka pot atau membawa pot apapun. Bersambung.